Banyak juga orang sudah punya pangkat jabatan justru nggak gembira. Bengkulu hari ini alhamdulillah ya. Pertama, perbaikan infrastruktur di tahun kemarin, tahun ini itu kurang lebih sekitar 600 miliar telah kita anggarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati mewakili Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ibu Dr. Kartini Sambel SHMSI. Terima kasih Bu untuk kehadirannya. Bapak Deputi Bidang Keluarga, Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI, Bapak Deputi Bapak Novian Andusti SEMT. Terima kasih Pak Deputi. Yang kami hormati PLT Direktur Operasi Taman Mini Indonesia Bapak Gusti Putu Nurah Sedana. Terima kasih Pak. Hadir juga Bapak Wali Kota Bengkulu. Terima kasih Pak Wali. Ini Pak Wali baru turun dari Singapura. Habis Lemhanas, lagi panas-panasnya. Juga Bupati Kabupaten Seluma. Terima kasih Pak Bupati. Siapa lagi Bupati yang hadir? Dan seluruh ya perwakilan dari kawan-kawan bupati-bupati semuanya kami hormati. Juga ada mantan Bupati Moko-Moko pada zamannya. Terima kasih Pak dengan Ibu, terima kasih sudah hadir. Tambah sehat kayaknya sudah nggak jadi bupati. Kalau Pak Wali Kota kayak Bupati Seluma agak litak. Yang kami hormati juga keluarga besar masyarakat Bengkulu yang hadir. Terima kasih Bu Lili semuanya. Kami kemarin sudah acara pelantikan ya. Cuman Bang Faisalnya belum hadir kayaknya. Oh ya, lagi ke makam, Yang kami hormati Pak Sekda, ya, Pak Asisten semuanya, staf ahli, kepala dinas, kepala OPD semuanya, para pejabat pemerintah provinsi, dan para tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu yang hadir, yang semuanya saya hormati. Tadi juga yang sudah nari, ya, luar biasa penabuhan golnya. Dan tidak lupa juga Pak Jimmy ya, para perwakilan Bengkulu, terima kasih. Beliau ini paham betul seni karena memang seniman. Memang di kampusnya dulu beliau ini termasuk itu band favorit. Band favorit. Harusnya Pak Jimmy nyanyi nanti di sini. Iya. Sebenarnya sampingannya kepala perwakilan. Pekerjaan aslinya ini vokalis. Cuma kalau gitarisnya nggak ada, double dengan gitaris juga sekali. Ini status juga nih Apriki, terima kasih. Ini ujung tombak pemerintah Provinsi Bengkulu. Jadi kalau Apriki sudah turun status, nggak ada menteri yang elak sama dia. Juga yang paling saya kenal dari semuanya, Ketua PKK Provinsi Bengkulu. Kayaknya insya Allah nggak lupa-lupa tuh. Kami kemarin acara keluarga besar Bengkulu. Ketapak Padri melihat senja, angin laut membawa cerita, pasar bertabur kembali menyapa kita. Mari kita buka acara dengan gembira. Bapak Ibu sekalian, gembira ini penting. Ada orang kepengen gembira, cari duit banyak-banyak karena dipikir dengan punya uang banyak gembira. Tapi ternyata sekarang punya banyak uang belum tentu gembira. Banyak juga yang sengsara. Betul Pak? Betul. Untuk gembira orang kadang-kadang melihatnya pada pangkat jabatan. Dipikir kalau jabatan tinggi, pangkat tinggi, gembira. Sehingga kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk dapat pangkat jabatan. Banyak juga orang sudah punya pangkat jabatan justru gak gembira, tambah pusing. Ada orang berpikir kalau kurus ini gembira ya. Maka banyak sekali program diet sekarang ini. Wah, diet begini, diet begitu, dokter ini, dokter itu.
Karena dalam bayangannya kalau kurus gembira, ternyata banyak orang yang kurus sekarang yang meninggal duluan. Betul nggak Bu? Maka saya katakan sama istri, udahlah kita nggak usah diet, biarin aja udah. Karena sepertinya sekarang yang kurus-kurus lagi duluan dipanggil, yang nggak kemuan dikit belakangan dikit. Ada Bupati Bengkulu Selatan nggak hadir ya? Oh nggak hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi gembira ini sebenarnya ini urusan hati. Kalau hati kita lapang, ya banyak bersyukur, insya Allah gembira. Apalagi kalau dompetnya tebel, tambah gembira. Begitu. Jadi acara ini sesungguhnya acara yang bukan seremonial, bukan acara yang rutinitas, tapi ini acara tujuannya untuk gembira. Pak Jimmy sampaikan, Pak, bagaimana gembira Pak kalau anjungannya hancur-hancuran. Nah ini, maka tahun depan harus dibenerin dulu ya. Pak Jimmy kurang gembira nih kalau anjungannya masih begitu. Iya, udah agak miring-miring ya. Waduh, ini udah agak miring betul. Ya, insya Allah Pak Jimmy apa yang disampaikan tadi karena ada prestasi maka harus direspon. Ini tugas Pak Sekda nih, ketua DPD. Berapa dibutuhkan kemarin ini? 2,6 M. Masukkan Pak Sekda, ya. Biar kesini nggak miring-miring lagi gitu. Ya, ketika orang sudah prestasi berhak untuk meminta sesuatu. Itulah program pemerintah provinsi ke depan. Jadi kita ingin agar setiap sen rupiah APBD Provinsi Bengkulu itu memang ada motivasi, ada semangat, ada prestasi yang menyertainya. Walaupun hari ini ya masyarakat menginginkan prioritas anggaran itu ada di infrastruktur, terutama jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Tetapi tentu ini juga penting. Artinya ini soal eksistensi Provinsi Bengkulu yang di situ ada 10 kabupaten kota. Ada eksistensinya kota, ada Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Buko-Buko, Utara Genteng. Sehingga tentu penting juga kita untuk memberikan ruang anggaran. Apalagi Kepala Perhubungan tadi sudah menyampaikan prestasi-prestasi soal penabuh dol yang sampai sudah beberapa negara. Begitu. Pak Sekda aja belum ke beberapa negara ya. Ini penabuh dol sudah. Sehingga wajar kemudian nanti kita akan berikan dia ya 2,6 ya, insyaallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya singkat saja. Pertama saya ingin menyampaikan tentang progres tentang Bengkulu hari ini. Bengkulu hari ini alhamdulillah ya. Pertama perbaikan infrastruktur di tahun kemarin, tahun ini itu kurang lebih sekitar 600 miliar telah kita anggarkan. Sehingga kalau dulu jalan Kabupaten Benteng terutama yang kewenangan provinsi hancur parah, kalau kita masuk ke sana untung pinggang nggak patah saking rusaknya. Bapak Ibu sekalian, sekarang jalannya sudah alhamdulillah hampir 90% mulus. Tahun depan 2026 kita anggarkan lagi, itu insya Allah 100% jalan provinsi Kabupaten Benteng, Rejang Lebong, dan beberapa kabupaten lainnya mulus. Tinggal nanti beberapa titik yang lain yang belum. Bahkan di Kabupaten Benteng untuk ke Curug itu bisa menghemat 30 menit jalan susuk kita sudah tembuskan. Rumah sakit M. Yunus kebanggaan Provinsi Bengkulu pun tidak luput dari perhatian pemerintah provinsi hari ini. Rumah sakit M. Yunus yang masih tipe B hari ini tahun depan insya Allah sudah tipe A. Karena gedung Fatmawati 4 lantai yang tidak bisa digunakan dulu di tahun ini sudah kita revitalisasi dengan anggaran APBD. Begitupun ruang poli dan gedung jantung semuanya diperbaiki tahun ini sehingga tahun depan gedung Fatmawati 4 lantai sudah bisa digunakan. Poli jantung juga akan lebih baik nanti. Dan Bapak Ibu sekalian kami hormati, begitupun soal bandara kita. Jadi kalau hari ini kemarin kita ke Bengkulu hujan itu turun dari pesawat kebasahan. Tahun depan insya Allah kalau ke Bengkulu itu sudah ada garbarata. Sehingga kalau hujan insya Allah tidak akan kehujanan lagi.
Itu tahap pertama. Targetnya ada 3 tahap pembangunan revitalisasi pelabuhan Bandara Fatmawati. Begitupun kita punya pelabuhan satu-satunya yang efektif, yaitu Pelabuhan Pulau Bayi, yang seringkali terjadinya pendangkalan alur. Saya sudah berjumpa dengan Direktur Pelindo, komitmennya anggaran 1 triliun akan digelontorkan untuk revitalisasi Pelabuhan Pulau Bayi. Tidak hanya soal normalisasi alur, tetapi juga revitalisasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita berdoa bersama-sama juga. Kalau jalan tol yang hari ini kita nikmati, itu cuma 15 menit. Baru digas sudah sampai. Belum turun gigi. Tapi ke depan insya Allah sudah bisa terhubung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, begitu pun dalam bidang kesehatan. Selain perbaikan rumah sakit El Yunus, kita juga sudah membagikan 130 unit mobil ambulan baru di setiap kecamatan seprovinsi Bengkulu. Kecuali kota Bengkulu, karena kota sudah duluan punya ambulan banyak. Kota mintanya, Pak Gub jangan ambulan, kalau ambulan sudah banyak. Yang diminta adalah mobil truk sampah. Karena persoalan yang mendasar, yang penting, yang krusial di kota Bengkulu adalah soal sampah, penanganan sampah. Maka pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan untuk kota Bengkulu 2 truk sampah dengan kontainernya juga. Dan kontainer juga kita bagi di seluruh kabupaten, Bapak Ibu sekalian. Persoalan sampah yang hari ini dihadapi kota Bengkulu itu juga masalah provinsi. Apa yang dihadapi Seluma itu juga masalah provinsi. Sehingga pemerintah provinsi insya Allah sangat mendengar. TPA di kota Bengkulu yang hari ini sudah kredit, sudah overlap. Kita sudah melakukan langkah-langkah, Pak Wali Kota, insya Allah sudah dimulai. Kita dengan Kabupaten Benteng ya akan bikin TPA regional, sehingga di situ ada 350 hektar ex BRI. Kemarin kita sudah bertemu dengan Menteri ATR oke itu akan dilepas tanahnya. Kita juga sudah bertemu dengan Bank Tanah, karena itu sudah menjadi kewenangan Bank Tanah. Kita juga sudah bicara dengan Forkopimda. Karena targetnya 2027 nanti itu ada pembentukan kodam baru di Provinsi Bengkulu. Sehingga 350 hektar itu bukan untuk tempat sampah semua, tapi di situ ada kodam, ada pemerintahan kota baru. Kota Bengkulu, Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin kita masih nyaman. Tapi kalau 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, itu sudah nggak bisa jalan lagi mobil kalau tidak ada pengembangan kota. Maka pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menginisiasi dengan Menteri ATR juga, kita ingin menyediakan lahan yang sudah tersedia kurang lebih 350 ditambah 3.000 hektar. Ini dalam proses, sehingga ke depan kalau kota Bengkulu itu ingin berkembang, lahannya sudah siap. Dan kita juga penting mohon doanya kepada seluruh yang hadir, karena angka pertumbuhan 8% yang ditargetkan Bapak Presiden tidak akan mungkin pernah tercapai kalau Bengkulunya begitu-begitu saja. Salah satu poin penting untuk mencapai ke sana adalah perlunya Bengkulu memiliki yang namanya kawasan industri Bengkulu. Mungkin hanya Bengkulu yang belum punya. Kalau kita lihat Sumatera Utara, Medan misalnya, itu sudah punya banyak sekali kawasan industri. Satu saja kawasan industri Medan, KIM namanya, itu sudah KIM 1, KIM 2, KIM 3 dan seterusnya. Satu kawasan industri Medan itu mempekerjakan kurang lebih 50.000 orang. Nah, kita ingin agar di Bengkulu juga ada kawasan industri Bengkulu. Mohon doanya sedang berproses. Saya sudah menyampaikan surat kepada Bapak Presiden, menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri, dan sudah WA-an juga dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Atensinya luar biasa. Tetapi yang 100 hektar itu memang di wilayah Pelindo. Direktur Pelindo pun sudah kita kontak, sedang berproses mudah-mudahan. Kalau di Medan, KIM dimulai dengan 100 hektar, insya Allah kawasan industri Bengkulu akan dimulai juga di situ. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga merasa bahwasanya inilah momentumnya Provinsi Bengkulu untuk maju, untuk mengejar ketertinggalan selama ini. Karena potensinya luar biasa. Kita punya putra terbaik, putri terbaik yang hari ini diberikan amanah di tempat-tempat strategis. Sebut saja misalnya ada Ketua DPD RI, Pak Sultan Najamuddin. Itu adalah putra Bengkulu yang hari ini menduduki posisi strategis. Maka sering saya berkomunikasi agar kemudian setiap potensi yang ada sama-sama.
untuk bergandengan tangan mendukung Provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang maju, yang bisa mengejar ketertinggalan yang ada sekarang. Alhamdulillah juga baru di periode inilah, di periodenya Bapak Prabowo Subianto, ada putra Bengkulu yang diangkat menjadi menteri di Republik ini. Semenjak Republik ini berdiri, menurut saya belum pernah ada putra putri Bengkulu yang diangkat jadi menteri, belum pernah ada. Baru periode Bapak Prabowo Subianto ada putra Bengkulu namanya Pak Yandri Susanto menjadi menteri desa. Sehingga begitupun kita punya putra terbaik Panglima Kopassus yang hari ini Bapak Ibu sekalian juga diberikan amanah. Kita juga punya putra terbaik Bengkulu yang hari ini diangkat menjadi jam intel yang kemarin diberikan adat. Ada juga yang di Angkatan Laut Bintang 3, Bakamla. Banyak lagi, kalau diceritakan saya khawatir sampai subuh kita belum selesai. Bapak Ibu sekalian, intinya adalah momentum emas bagi Provinsi Bengkulu untuk maju. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini waktunya untuk sama-sama kita berjuang dan berdoa. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan membuat kita tidak bisa bersama-sama membangun Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang-panjang. Ini saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Saya mengapresiasi kegiatan hari ini, dan insya Allah ini harus menjadi kegiatan tahunan, dan harusnya setiap tahun harus tambah meriah, tambah gembira. Sehingga nanti mungkin akan lebih dipersiapkan lagi Dinas Pariwisata dengan Perhubungan, betul-betul dibuat acaranya sehingga betul-betul menarik, sehingga kalau hari ini sudah meriah, tahun depan harus lebih meriah lagi. Yang tampil tadi nanti insya Allah ada oleh-oleh untuk makan mie gacuan di luar nanti. Dan siapkan nanti hasilnya sama koordinatornya. Datang tamu dari hulu sampai ke Muaro, disambut hangat di pasar bertabur nan meriah. Di Jakarta kita berkumpul bak saudara. Hut Bengkulu ke-57 kita rayakan dengan hati bersyukur dan gembira. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita untuk terus menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu bukan yang paling tinggi pangkat jabatannya, bukan yang paling tinggi rumahnya, bukan yang paling banyak kebunnya. Yang terbaik itu yang paling banyak kemanfaatannya. Khairun nas anfa'uhum. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.